Sementara si nenek hantu lembah lai kata hijau tegak termanggu-manggu dengan mata berkaca-kaca. Ribuan kata yang ada di lembah seolah mengerti. Kalau tadi mereka mengorek keluarkan suara hiruk pikuk, kini semuanya diam, tak bergerak, tak bersuara hingga hanya ratap tangis Lucinta yang terdengar di lembah itu. Wahai nenek hantu penjunjung roh, Lucinta berucap di antara tangisnya. kalau benar saya ini anak Latampi dan Lupiranti, lalu anak apa saya ini sebenarnya? Saya lebih hina dari anak haram. Hantu penjunjung roh yang berada dalam keadaan terguncang hebat tak bisa menjawab. Hantu lembah lai kata hijau akhirnya yang bersuara, Wahai muridku Lucinta, di dunia ini sebenarnya tidak ada yang dinamakan anak haram. Semua itu terjadi di atas kehendak takdir. Jangan kau menganggap dirimu hina. Perjalanan hidup seseorang sudah ada garisnya. Dirimu sama sucinya dengan air embun yang turun dari langit. Wahai dua nenek yang kukasihi, bagaimana saya mampu hidup menanggung beban berat begini rupa? Berat gunung mungkin bisa saya pikul, tapi berat beban hati mungkin akan menghancurkan diri saya. Lucinta, jangan kau berkata begitu. Kau adalah muridku hantu lembah lai kata hijau. Bilang tahun aku menggembleng menjadi manusia yang kokoh jasmani dan rohani. Apakah kau akan membiarkan dirimu hancur menghadapi baru satu cobaan ini? Jangan kau membuat aku malu, wahai muridku. Mendengar kata-kata gurunya itu, Lucinta jadi tersendat tangisnya. Dadanya menggemuruh, jiwa nuraninya berguncang hebat. Tak tahu apalagi yang hendak dikeluarkannya dalam ratapannya itu. Dia mendengar gurunya berkata pada nenek hantu penjunjung roh, Lunik-nik, ceritamu tadi cukup panjang, namun belum sampai ke ujung yang memberitahu bagaimana kejadian selanjutnya dengan ibu muridku yang bernama Lupiranti itu. Bagaimana sampai peristiwa itu terjadi? Bagaimana sampai Lupiranti tidak tahu kalau dia punya seorang kakak bernama Latampi? Kau benar Rumah Sigi, akan aku ceritakan pada kalian berdua. jawab Lunik-nik pula. Ketika Latampi dan Lupiranti masih kecil, waktu itu mereka baru berusia sekitar 2 atau 1 tahun. Aku dan suamiku Lasegara berpisah. Lupiranti tetap bersamaku, sedang Latampi dibawa oleh Lasegara. Selama belasan tahun, sampai kedua anak itu menjadi dewasa, kami maupun anak-anak tak pernah bertemu satu sama lainnya. Kau tak pernah mengatakan pada Lupiranti bahwa dia sebenarnya punya seorang kakak kandung bernama Latampi, ujar nenek hantu lembah lai katak. Itulah dosa dan kesalahanku. Jadi dalam peristiwa ini ada yang bersalah, maka akulah orangnya. Dan si jahanam Lasegara itu, kata Lunik-nik. Lalu apa yang kemudian terjadi? Lupiranti ibu muridku ini mati gantung diri. Kau tidak tahu, tidak berusaha mencegahnya. Ketika aku sadar dari pingsan, kudapati Lupiranti dan Latampi tidak ada lagi di tempat itu. Capun saktinya juga lenyap. Berarti mereka sudah kabur entah kemana. Beberapa waktu kemudian aku menyerap kabar tentang adanya mayat perempuan muda yang mati tergantung di limbah belantara. Aku tidak begitu menaruh perhatian karena tidak akan menyangka setelah melahirkan anak Lupiranti kemudian mati menggantung diri. Saat itu waktuku lebih banyak tersita dalam menuntut ilmu kesaktian. Aku berhasil mendapatkan ilmu aneh dan langka seperti yang kau lihat. Di kepalaku ada kerucut asap merah. Aku berhasil mendapatkan ilmu, tetapi aku menelantarkan anak-anakku sendiri. Sudahlah, kau tidak usah menyalahi dan menyesali diri sendiri, Lunik-nik. Itu sebabnya aku tidak pernah mau kawin. Kalau laki-laki dan perempuan sudah tahu nikmatnya bergaul satu sama lain, segala macam urusan aneh bisa muncul dan membuat diri tak karuan. Dua nenek itu menunggu sampai Lucinta reda tangisnya. Lalu Lumah Sigi alias nenek hantu lembah lai kata hijau bertanya, Muridku, aku tahu kau pasti bisa tabah menghadapi kenyataan ini. Yang aku tidak tahu, apa yang bakal kau lakukan sekarang? Wahai, memang itu yang juga ingin kau ketahui, cucuku Lucinta, kata hantu penjunjung roh pula. Walau sebenarnya di dalam hati sudah ada tekad yang muncul, namun setelah agak lama berdiam diri, lalu Lucinta berkata, dengan izin guru dan nenek, saya akan mencari jejak di mana beradanya makam Ibunda Lupiranti. Lalu saya akan mencari Latampi. Dia adalah paman sekaligus ayah saya. Saya juga akan mencari makhluk bernama Lejunda itu. Dia pangkal sebab terjadinya peristiwa besar ini. Kalau aku jadi engkau, aku pasti akan melakukan apa yang barusan kau katakan itu, kata hantu lembah lai kata hijau. Cucuku Lucinta, kau memang harus mencari makam ibumu sampai dapat. Kau juga harus mencari ayahmu Latampi. Dalam mencari Lejunda, berhati-hatilah. Puluhan tahun silam, aku sudah pernah menyerap kabar bahwa manusia itu tengah berusaha mendapatkan satu ilmu yang sangat hebat. Kalau saat ini dia masih hidup, pasti dia telah menguasai ilmu itu. Terima kasih atas nasihat nenek dan guru. Kapankah saya boleh meninggalkan tempat ini? Kau boleh pergi kapan saja kau suka, jawab hantu penjunjung roh.
Kalau begitu, izinkan saya pergi sekarang juga, wahai nenek dan guru. Doaku bersamamu, wahai Lucinta, wahai cucuku, ujar hantu penjuru roh. doaku juga bersamamu, wahai Lucinta. Kata nenek lembah, hantu lembah, Laikatakijo. Lucinta berlutut dan cium tangan nenek serta gurunya. Tak lama setelah Lucinta pergi, hantu penjunjung roh berpaling pada hantu lembah Laikatakijo. Lupasiki, apa kau cukup membekali ilmu pada cucuku? Kau tahu, dunia ini penuh 1001 macam mara bahaya dan tipu daya. Kau tak usah khawatir, Lodinik. Lucinta adalah murid tunggalku. Semua ilmu yang aku miliki juga sudah kuwariskan padanya. Jangan-jangan kau hanya mengajarkannya ilmu tidur dengan katak, ujar hantu penjunjung roh sambil menyeringai. Wahai Lodik-dik, ada satu hal yang ingin aku katakan padamu. Tidur dengan katak lebih nikmat daripada tidur dengan lelaki. Jadi itu rupanya sebab kau tidak pernah kawin dengan laki-laki. Dua nenek itu sama-sama tertawa kekeke. Selama perjalanan dari dalam hutan sampai keluar lagi dari hutan, orang-orang itu tak banyak bicara. Mereka seolah tenggelam dalam alam pikiran masing-masing. Lakasipo malah lebih suka menuntun Lakaki 6 daripada menunggang kuda berkaki 6 itu. Aneh, aku tidak bisa melupakan gadis itu, bisik naga kuning perlahan sekali agar tidak ada yang mendengar. Kakek si setan ngompol yang berbisik pura-pura tolol. Gadis yang mana? Lu game maksudmu? Bukan, gadis berbaju biru tadi. Itu yang namanya Lucinta. Dia memang cantik sekali. Terus terang, aku juga selalu ingat-ingat dirinya, kata setan ngompol sambil menyeringai. Apa yang dibicarakan kedua orang itu walau berbisik-bisik sebenarnya didengar oleh Viro, tapi dia berpura-pura tidak tahu. Malah dia berkata pada Lakasipo, sobatku hantu kaki batu, sejak tadi kau kulihat berjalan setengah melamun. Apa yang ada dalam benakmu? Siapa yang kau pikirkan? Aku tidak melamun. Aku tidak memikirkan siapa-siapa, jawab Lakasipo, tetapi mukanya menjadi merah. Karena sebenarnya saat itu dia memang tengah melamun mengingat-ingat Lucinta. Viro usap-usap perut Lakasipo hingga lelaki itu kegeliat. Sobatku, jangan kau menipu diri sendiri. Aku tahu semua kita yang ada di sini, termasuk sobat kita hantu Jatilandak, pasti tengah mengingat, membayang-bayangi wajah cantik jelita gadis bernama Lucinta itu. Kalian jangan ada yang berpura-pura, benar kan? Semua yang ada di situ sama-sama tertawa lebar. Dengar, apa kalian masih mau ketemu dengan gadis itu? Tentu saja mau. Tapi kita tidak tahu dia pergi kemana, yang menjawab naga kuning. Kalau dia suka bertemu kita, kalau tidak bagaimana? Tanya setan ngompol. Kalau tidak suka, paling-paling tidak suka padamu, kata naga kuning pula, membuat si kakek beregut parah. Aku bisa menduga kira-kira kemana gadis itu perginya, kata Wiro pula seraya rangkapkan kedua tangan di depan dada. Kemana? Beberapa mulut bertanya hampir berbarengan. Wiro tersenyum. Lakasipo, kau tahu rumah perempuan tukang mengawinkan orang di negeri Tan Silam itu? Siapa namanya nenek satu itu? Aku tahu tempat kediamannya. Namanya Lamahila, menerangkan Lakasipo. Gadis itu pasti. Bagaimana kau bisa menduga begitu? Hantu Jatilandak untuk pertama kalinya bersuara. Waktu dia bertanya padamu tentang apakah ada orang yang bisa memberi petunjuk kesaksian bahwa Lupiranti benar-benar istri Latampi, bukankah kau mengatakan bahwa orang itu adalah Lamahila, nenek tukang mengawinkan orang di Latala Silam? Nah, jelas Lucinta ingin membuktikan dan mengetahui dari si nenek langsung. Jelas dia akan mencari Lamahila. Jelas pula kita akan menemuinya di sana, sambung naga kuning. Kau mungkin benar sobatku pendekar 212. Bukan mungkin, tapi pasti, kata murid Sinto Gendeng pula seraya garuk-garuk kepala. Agar lebih cepat sampai ke sana, sebaiknya kita tunggangi saja kuda kaki enammu. Apa kita semua bisa naik? Pasti bisa, jawab setan ngompol. Tapi sobat kita hantu Jatilandak, apa mungkin duduk di atas punggung kaki enam dan kuda itu tidak bakalan luka tertusuk duri-durinya? Pasti bisa, kata hantu Jatilandak pula. Lalu dia usap bagian belakang tubuhnya sampai ke kiri. Serta merta puluhan duri-duri lancip yang menempel di tubuhnya rebah sama datar dengan kulitnya. Hebat juga kawan kita satu ini, kata naga kuning memuji. Lalu dia berbisik pada Wiro. Menurutmu, apa duri yang ada di badan hantu Jatilandak itu tumbuh sampai ke dalam-dalam? Dalam-dalam mana maksudmu naga kuning? Maksudku duri itu juga tumbuh di bagian anunya. Kalau itu kau tanya langsung padanya, atau mintalah Lakasipo agar kau diceploskan ke balik celananya, jawab Wiro sambil menyeringai. Walah, bisa jadi saringan tubuhku,
kata naga kuning pula. Dugaan Wiro Sableng tidak meleset. Ternyata Lucinta memang pergi ke latar silam mencari rumah kediaman nenek bernama Lahamahila itu. Walau gadis ini memiliki ilmu meringankan tubuh yang sanggup membuat dia berlari sangat cepat, namun latar silam cukup jauh. Paling cepat menjelang malam baru dia akan sampai. Sepanjang perjalanan, dia mengingat-ingat semua pengalaman dan kejadian yang dialaminya sejak dia meninggalkan lembah tempat kediaman gurunya, sampai dia ditolong oleh hantu penjunjung roh yang ternyata adalah neneknya sendiri. Kemudian gadis ini teringat pada Lakasipo dan 3 kawannya. Tiga manusia kerdil itu, entah mengapa aku selalu saja ingat pada yang satu, pemuda kerdil konyol bernama Wiro itu. Kalau selesai urusanku di latar silam dan aku tahu pasti bahwa aku ini anak yang dilahirkan Lupiranti dan ayahku memang lelaki bernama Latampi, aku akan berusaha menemui hantu Raja Obat. Mudah-mudahan saja dia bisa menolong membesarkan 3 orang kerdil itu. Tepat ketika sang surya menggelincir ke ufuk tenggelamnya, Lucinta dengan diantar oleh seorang anak kecil sampai di depan pintu rumah kediaman Lamahila. Setelah mengucapkan terima kasih, gadis ini memperhatikan keadaan rumah kayu di tengah kawasan peladangan itu. Pohon-pohon besar tumbuh di beberapa tempat. Bayang-bayangnya membuat keadaan di depan rumah menjadi gelap. Lucinta mengetuk seraya berseru, "Nenek Lamahila, apakah kau ada di dalam?" Tak ada jawaban. Lucinta mengetuk kencang dan memanggil lebih keras, "Siapa di luar?" Tiba-tiba terdengar suara orang dari dalam rumah. "Saya Lucinta, datang dari jauh untuk satu keperluan." "Apa kau hendak minta dikawinkan?" Orang di dalam rumah bertanya. Lucinta tersenyum. "Aku datang untuk urusan lain. Ada satu hal yang ingin kutanyakan." "Kalau begitu, masuklah wahai tamu dari jauh. Pintu tidak dikunci." Lucinta mendorong daun pintu yang serta-merta mengeluarkan suara bergetaran. Begitu terbuka, masuk ke dalam rumah, gadis ini dapatkan keadaan agak gelap. Tak ada lampu minyak atau obor. Dia tegak sesaat untuk membiasakan penglihatannya. Bagian dalam dari rumah yang cukup besar itu hanya merupakan satu ruangan terbuka. Di sudut kanan dekat sebuah tempayan besar ada satu bangku terbuat dari kayu. Di atas bangku inilah Lucinta melihat sesosok tubuh duduk terbungkuk-bungkuk membelakanginya. Nenek Lamahila," tegur Lucinta. Yang disapa keluarkan suara bergumam lalu batuk-batuk. Lucinta melangkah mendekati sosok yang duduk. Ternyata orang ini mengenakan sehelai kerudung kulit kayu hingga hampir seluruh wajahnya tertutup. Apalagi di dalam rumah keadaannya gelap hingga dia tidak dapat melihat jelas wajah si nenek. "Nenek Lamahila, maafkan kalau saya mengganggu dirimu. Agaknya kau dalam keadaan kurang sehat. Dengar, saya tidak akan lama. Lucinta hentikan ucapannya ketika tiba-tiba si nenek keluarkan suara tawa mengekeh, lalu singkapkan kerudung yang menutupi tubuhnya. Terkejutlah gadis ini begitu melihat kepala dan wajah yang tersingkap itu. Dia tidak melihat wajah seorang nenek, tapi satu kepala berbentuk kepala macan tutul. "Hantu 100 tutul!" seru Lucinta dengan cepat melompat mundur. Suara kekehan sosok di atas bangku kayu berganti dengan suara seperti macan menggerong. Makhluk ini memang bukan lain adalah hantu 100 tutul yang sebelumnya telah melarikan diri dari rimba belantara setelah dikeroyok oleh Lakasipo, hantu Jatilandak dan Lucinta. Karena dia mendengar percakapan Lakasipo dengan Lucinta, seperti Wiro, hantu 100 tutul bisa menduga bahwa cepat atau lambat Lucinta akan mencari nenek yang bernama Lamahila itu. Maka harus hantu 100 tutul mendahului mendatangi tempat kediaman si nenek pada saat dimana nenek Lamahila tidak berada di rumah. Waktu di hutan, kalian mengeroyokku. Sekarang kita berhadapan 1 lawan 1. Wahai gadis bernama Lucinta, kalau kau turuti apa mauku, kau tidak akan kuapa-apakan. Tapi jika kau melawan, nasibmu lebih jelek. Kau akan kubunuh sampai aku merasa puas. Wahai Lucinta, mengapa kita tidak berbaik-baik dan berbuat cinta? Kau datang kemari, bukankah sengaja mencariku? Lucinta tersenyum. Wahai hantu 100 tutul, kekejian rupanya masih ada dalam benakmu. Nafsu kotor masih mengalir dalam darahmu. Aku kemari bukan mencarimu, tetapi mencari nenek Lamahila. Orang yang kau cari tidak ada di rumah ini. Dia tidak akan kembali sampai besok pagi. Kau boleh menunggu, lalu sambil menunggu. Bukankah kita lebih baik bersenang-senang? Di sudut sana ada sebuah ranjang, walau terbuat dari kayu tipis, tapi alasnya jarum kerami yang lembut. Kalau pemilik rumah tidak ada, aku terpaksa pergi dulu. Kau boleh tinggal di sini seorang diri. Lucinta kemudian balikkan tubuh, melangkah ke pintu. Tapi cepat sekali kakek yang tubuhnya berbentuk macan tutul itu menghadang langkahnya. Jangan membuat kesabaranku hilang, wahai gadis cantik.
lekas tanggalkan pakaianmu. Wahai, kau rupanya sudah terlalu jauh dirasuk nafsu keji dan kotor. Aku minta jalan. Aku minta tubuhmu, jawab hantu 100 tutul. Lalu dia menyergap. Lucinta segera dorongkan telapak tangannya. Gerakannya perlahan dan lembut. Macan kejadian, hari sudah malam, tidurlah. Dua larik angin sangat sejuk berhembus menerpa hantu 100 tutul. Orang ini terkejut besar ketika merasakan tiba-tiba tubuhnya terdorong dan matanya menjadi berat. Rasa kantuk yang amat sangat menyerangnya. Perlahan-lahan tubuhnya huyung ke tanah. Celaka. Apa yang terjadi dengan diriku? Hantu 100 tutul cepat sadarkan diri. Dia segera kerahkan tenaga dalam untuk menolak kekuatan laksana mau menyerap tidur darinya. Dari mulutnya melesat auman dahsyat yang membuat rumah kayu itu berderik-derik. Bersamaan dengan itu, sosok tubuhnya berubah menjadi 5 manusia berbentuk macan tutul ini kemudian segera berbarengan menyerbu Lucinta. Dua tangan keluarkan kuku-kuku panjang hitam, membesat ganas ke arah wajah dan badan Lucinta. Wahai hantu 100 tutul, jika kau inginkan aku mengapa kau dan 4 macan hendak melukai diriku? Berseru Lucinta. Tangan kirinya didorongkan ke depan. Tangan kanan membuat gerakan mengayun ke bawah, dia ke atas, sementara dua kaki beringas dengan tumit menjejak tanah. 4 rangkaian angin sejuk menyambar ke depan. Jika kesejukan tidak mendatangkan kesabaran, maka berubahlah menjadi hawa panas. Dua larik sinar yang datang dari bawah serta-merta menjadi panas luar biasa. Dua ekor macan tutul yang mendapat serangan menggerang keras lalu melompat. Yang satu sempat cedera karena sambaran angin panas. Daun telinganya sebelah kiri dan bulu-bulu kepala sekitar tengkuk kelihatan hangus mengepulkan asap. Makhluk ini meraung keras tanpa pedulikan rasa sakit. Dia kembali menyerbu Lucinta bersama 4 kawannya. Murid nenek dari Lembalai Katak Hijau ini menghadapi semua serangan dengan tenang. 2 tangan dan 2 kakinya bergerak tiada henti. Dia seperti seorang penari di atas panggung, meliuk-liuk lembut dan sesekali tiba-tiba menemplak lawan dengan pukulan yang sangat keras. Seekor lagi dari 5 macan tutul itu cedera, hidungnya hancur. Meski 2 teman mereka sudah terluka, namun 3 lainnya masih tetap menyerbu, malah bertambah beringas dan ganas. Lucinta yang berkepandian tinggi namun boleh dikatakan tidak punya pengalaman sama sekali, lambat laun menjadi terdesak juga. Ketika gadis ini bersiap-siap hendak mengeluarkan ilmu kesaktian yang disebut tangan Dewa Perajam Bumi yang sanggup membuat para penyerang terbanting ke tanah dan lumpuh, tiba-tiba hantu 100 tutul keluarkan suitan keras. Bersamaan dengan itu, dia melesat ke depan seolah terbang. 4 sosok macan lainnya berguling di lantai rumah. Lucinta terpekik, tubuhnya terjatuh ke tanah. Sebelum dia sempat menghantam, tubuhnya telah jatuh terlentang di lantai rumah. 2 tangan dan kakinya berada dalam cekalam 4 macan jejadian hingga sulit baginya untuk melepaskan diri. Kuku-kuku macan itu mencekam demikian rupa, kalau dia bergerak sedikit saja, maka akan lukalah keempat anggota badannya. Hantu 100 tutul tertawa bergelak. Lucinta, gadis cantik tapi keras kepala. Apakah kau sudah siap untuk bercinta? Kakek bermuka dan bertubuh macam ini berjongkok di samping si gadis. Sepasang matanya berkilat-kilat. Lidahnya dijulur berulang kali menjilati bibirnya. Tangannya bergerak ke dada Lucinta. Sebelum dia berhasil menyentuh tubuh si gadis, tiba-tiba terdengar seru auman dahsyat, membuat hantu 100 tutul terlonjak lalu jatuh terduduk di lantai. Sementara 4 macan lainnya dongakkan kepala dan mengaum keras. 4 buntut mereka bergerak liar kian kemari. Sepasang mata mereka kemudian memandang besar ke dinding rumah sebelah kanan yang tiba-tiba jebol. Dari jebolan dinding tiba-tiba menyeruak muncul satu kepala harimau besar berbulu putih bermata hijau. Ketika harimau putih melangkah ke arahnya, hantu 100 tutul berteriak pada 4 macan tutul jejadian agar segera menyerang. 4 macan tutul mengaum keras lalu melompat menyergap harimau putih. Begitu mendapat serangan, harimau putih tundukkan kepala. Dari sepasang matanya melesat 2 larik sinar hijau. 2 macan tutul sebelah depan terbanting melabrak dinding rumah. Dibarengi auman keras, tubuh 2 binatang ini berubah menjadi asap dan akhirnya lenyap. Melihat kejadian itu, 2 kawan mereka segera putar tubuh siap untuk melarikan diri. Kembali 2 larik sinar hijau membeset. Seperti tadi, 2 macan tutul terpental jauh, meraung keras lalu berubah menjadi asap. Bulu tengkuk hantu 100 tutul merinding dingin. Sekujur tubuhnya yang gemetar seperti diguyur air es. Harimau putih bermata hijau, kau kesasar ke tempat yang salah. Lekas tinggalkan tempat ini, kalau tidak mau kubunuh. Harimau putih tanpa pedulikan ancaman itu mengaum dahsyat lalu melompat menyerang hantu 100 tutul. Jangan bunuh orang itu,
Saat suara perempuan berteriak, ternyata Lucinta. Gadis ini, walaupun dirinya tadi hendak dinodai hantu 100 tutul, namun dalam keadaan seperti itu masih bisa timbul rasa kasihannya. Saat itu, tubuh hantu 100 tutul sudah ada dalam gigitan harimau putih. Sekali binatang ini mengatupkan rahangnya, amblaslah tubuh kakek bermuka macan itu. Nyawanya tidak tertolong lagi. Namun teriakan Lucinta tadi membuat harimau putih menahan gerakan mulutnya. Sesaat dia menatap si gadis, lalu kepalanya diputar ke arah dinding rumah yang jebol. Binatang ini tak bergerak seolah menunggu seseorang. Dari luar rumah terdengar suara teriakan. "Ah, Datuk Rawa Bermata Ijo, kau dengar ucapan gadis itu? Sampai jelas apa maksudnya, jangan bunuh orang dalam gigitanmu." Duk, duk, duk. Tanah terasa bergetar, seolah ada raksasa yang melangkah di luar sana. Sesaat kemudian, masuklah hantu kaki batu ke dalam rumah. Diiringi hantu jati landak, di balik sabuk yang melintang di pinggang hantu kaki batu, 3 sosok kecil yaitu Wiro, naga kuning dan setan gompol bersiap-siap melompat turun. Lucinta keringkan kening, lalu mengulas senyum di bibir. Wahai, salah satu dari mereka pasti telah menolong diriku. Harimau besar bernama Datuk Rawa Bermata Ijo itu, katanya dalam hati. Dia sama sekali tidak menduga kalau yang jadi tuan penolongnya adalah pendekar Rosuduro Wiro Sableng. Datuk Rawa Bermata Ijo menggerang lalu campakkan sosok hantu 100 tutul yang saat itu telah berubah kembali wujudnya menjadi seorang kakek-kakek. Beberapa bagian tubuhnya tampak luka, mengucurkan darah akibat gigitan harimau putih. Ketika melihat siapa-siapa yang datang, dia jadi bertanya-tanya mengapa ada di antara orang-orang itu mengeluarkan perintah agar tidak dibunuh. Berarti salah satu di antara mereka orang sakti dan memiliki harimau putih itu, pikir hantu 100 tutul. Wahai Lucinta, kami tidak mengerti mengapa kau inginkan orang yang hendak melakukan perbuatan terkutuk atas dirimu dibiarkan hidup. Yang bicara adalah Lakasipo alias hantu kaki batu. Lucinta cepat menjawab. Membunuh orang yang tidak berdaya itu semudah membalikkan telapak tangan, wahai sahabatku Lakasipo. Tetapi apakah kau tidak tahu? Tidak selamanya jalan keluar dari satu persoalan. Kekuatan kasih jika dipergunakan mungkin lebih menguntungkan daripada pembunuhan. Walau tidak memahami akan ucapan si gadis, namun Lakasipo jadi terdiam. Wiro Sableng garuk-garukan kepalanya. Tidak mengerti aku sifat gadis cantik ini. Sudah 2 kali orang hendak mencelakainya, masih saja dia unjukkan sikap sabar. Setiap ucapan dan tindakannya berdasarkan kasih. Tidak percuma dia bernama Lucinta. Semua orang tak ada yang bicara. Mereka seolah menunggu dan ingin melihat apa yang hendak dilakukan Lucinta. Gadis ini melangkah melewati hantu jati landak, Wiro, naga kuning dan setan gompol. Di hadapan Lakasipo, dia berhenti sebentar dan berkata, "Aku tidak mau orang itu dibunuh, karena aku ingin mengorek keterangan lebih dahulu darinya. Apa artinya kematian tak berguna dibanding keterangan penting yang bisa kudapat?" Lakasipo hanya anggukan kepala. Wiro garuk-garuk kepala dan melirik pada naga kuning serta setan gompol sebelum melangkah mendekati hantu 100 tutul yang sampai saat ini masih bergelimpang di lantai rumah. Lucinta lebih dahulu mendatangi Ratu Rawa Bermata Hijau. Tanpa rasa takut, diusapnya tengkuk binatang ini seraya berkata, "Wahai Datuk Rawa Bermata Ijo, aku Lucinta mengucapkan terima kasih atas pertolonganmu tadi." Datuk Rawa Bermata Ijo seolah senang mendengar kata-kata itu, lalu menjilati lengan si gadis. Kemudian dekati hantu 100 tutul. Mengenai harimau sakti bernama Datuk Rawa Bermata Hijau, harap baca serial Wiro Sableng Wasiat Iblis terdiri dari 8 episode. Ada di channel ini. "Orang tua, ini saat yang tepat kau harus menceritakan padaku siapa adanya Lajunai, siapa penguasa istana kebahagiaan itu. Dan aku merasa kau sebenarnya adalah kaki tangan seseorang." "Aku punya pendapat yang sama." Tiba-tiba hantu jati landak ikut berbicara. "Kau hendak membunuh dan menguliti tubuhku. Siapa yang menyuruhmu?" Tidak ada yang menyuruhku," kata hantu 100 tutul. "Wahai, jika kau tidak mau bicara, mungkin sekali ini aku sendiri akan meminta harimau sakti ini untuk membunuhmu," kata Lucinta. Waktu bicara, suaranya tetap lembut, bahkan disertai ulasan senyum di bibirnya. "Gadis cantik, siapapun kau adanya, aku hantu 100 tutul tidak bersusta." Lucinta kembali tersenyum. "Kek, apakah kau masih ingin mengajak aku ke istana kebahagiaan? Bukankah penguasa istana itu yang menjadi majikanmu?" Sebenarnya Lucinta hanya menduga-duga dan memancing saja. Namun ucapannya itu ternyata membuat berubah paras hantu 100 tutul. Namun orang ini masih saja mengancing mulutnya. "Aku juga tahu kau tahu banyak tentang manusia bernama Lajundai. Hatiku sedih kalau kau tidak mau bicara." Lucinta berpaling pada Datuk Rawa Bermata Hijau. "Harimau sakti Datuk Rawa Bermata Hijau, aku tak dapat menolong kakek itu lagi. Terserah kau mau berbuat." "Datuk Rawa sahabatku, kau telah mendengar ucapan gadis itu. Tunggu apa lagi?" Satu suara kecil berteriak. Lucinta berpaling. Gadis ini terkejut
ketika mengetahui yang barusan bicara adalah Wiro, salah satu dari 3 orang bersosok setinggi lutut itu. Datuk Rao mengaum keras. 2 larik sinar hijau memancar dari kedua matanya. Ketika binatang itu melangkah ke arahnya, putuslah nyali si kakek. Jangan, tahan. Si kakek berteriak. Kau akhirnya mau bicara juga, kata Lucinta sambil tersenyum. Bicaralah, tak perlu takut. Memang ada yang menyuruhku, tapi bukan membunuhmu, wahai gadis bernama Lucinta. Aku hanya ditugaskan membunuh hantu jati landak, juga lelaki berkaki batu itu beserta 3 temannya, manusia-manusia kerdil itu. Tapi aku tidak diperintah membunuhmu. Aku hanya kebetulan bertemu dengan kau di tengah jalan. Terhadapmu aku hanya hendak melampiaskan hantu 100 kutul, berteriak Wiro. Namaku hantu 100 tutul, bukan kutul. Persetan, tutul atau kutul, bentak murid Sinto Gendeng. Katakan, siapa yang menugaskanmu membunuh kami ini semua? Hantu 100 tutul terdiam, matanya memandang melotot pada Wiro. Murid Sinto Gendeng berpaling pada harimau putih. Datuk Rao, bunuh manusia yang tidak berguna itu. Harimau putih mengaum keras. 2 matanya memancarkan sinar hijau angker. Hantu 100 tutul jadi leleh nyalinya. Dia angkat kedua tangannya dan jatuhkan diri berlutut di hadapan Wiro yang tingginya kini sepinggangnya. Jangan suruh binatang itu membunuhku. Jangan. Aku akan bicara. Aku akan katakan semua. Wiro angkat tangan memberi tanda pada Datuk Rao bermata hijau. Harimau sakti ini rundukkan kepala dan hentikan langkah. Yang memerintah aku membunuh gadis itu juga semua kalian adalah... Belum sempat hantu 100 tutul mengucapkan nama, tiba-tiba berkiblat sinar merah disertai deru angin laksana semburan puting beliung. Semua orang berseru kaget dan berlompatan jauhkan diri. Hantu 100 tutul hanya bisa keluarkan jerit pendek. Pendekar 102 berseru kaget ketika melihat sinar merah itu menghantam ke jurusan tempat dia dan hantu 100 tutul berada. Sambil melompat selamatkan diri, Wiro pukulkan tangan kanannya. Selarik sinar putih perak menyilaukan, mata menderu ke depan, berusaha menangkis hantaman cahaya merah. Wiro terguring di tanah. Dia cepat bangkit. Dadanya sesat mendenyuk sakit. Tangan kanannya seperti kesemutan. Walau tengkuknya agak dingin karena sangat tegang dan lututnya goyah, namun dia gembira melihat kenyataan. Dalam keadaan tubuh yang tidak sebanding, dia masih mampu melepaskan pukulan sinar matahari dan sanggup mendorong sinar merah hingga dirinya selamat. Tapi, apakah memang dia yang hendak dihantam oleh pembokong gelap itu? Wiro memandang berkeliling. Dia tidak melihat hantu 100 tutul. Ketika semua orang memandang ke tengah rumah, termasuk Wiro, mereka jadi merinding. Sosok hantu 100 tutul hanya tinggal tulang belulang. Kulit dan daging tubuhnya terkelupas mengerikan. Pukulan puncak langit mengeruk bumi, seru Lakasipo yang mengenali pukulan yang telah menamatkan riwayat hantu 100 tutul. Pukulan itu hanya dimiliki hantu buka 2, berucap pendekar 102. Berarti dia barusan yang ada di sini memburu si kakek karena tidak mau rahasianya terbuka. Tunggu dulu, menduga boleh saja, tapi bersikap penuh selidik harus diutamakan. Lucinta ikut bicara. Mungkin juga bukan kakek ini yang jadi sasaran, tapi salah satu dari kita, berkata Lucinta. Atau mungkin penyerang gelap memang inginkan nyawa si kakek, tapi sekaligus juga mengincar nyawa sahabatku bernama Wiro Sableng. Sesaat semua orang jadi terdiam. Wiro garu-garu kepala berulang kali. Sebaiknya kita tinggalkan tempat ini cepat-cepat, kata setan ngumpul sambil pegangi bagian bawah perutnya yang sudah basah kuyup oleh kucuran air kencing. Tunggu, kita perlu bicara, mencari kejelasan. Siapa kira-kira orang di belakang layar yang mengatur perintah atas diri hantu 100 tutul, kata Lakasipo. Jangan mencari tahu siapa si pembokong sialan tadi, kata naga kuning. Aku tetap bersabar. Duga si pembokong itu adalah hantu buka 2, berkata Lakasipo. Antara hantu 100 tutul dan hantu buka 2 ada kesamaan ilmu yang mampu menggelupas atau mengguliti tubuh manusia. Hanya bedanya kakek bermuka macan ini mengandalkan 2 pisau kecil berbentuk arit, sedang hantu muka 2 pukulan sakti bernama mengelupas langit, puncak langit mengeruk bumi. Lalu si pembunuh hantu 100 tutul pasti sekali hantu buka 2. Hanya dia yang memiliki kesaktian yang mengerikan itu. Jelas karena hantu buka 2 tidak mau rahasianya tersingkap. Tapi dibalik semua itu kurasa ada hal lain yang hendak disembunyikan hantu buka 2, yang saat ini sulit kuduga apa adanya. Dia membunuh hantu 100 tutul dengan pukulan mengelupas puncak langit mengeruk bumi. Berarti
dia membiarkan atau sengaja memberitahu bahwa dia adalah pelakunya. Wiro berpaling pada Lucinta lalu berkata, hantu 100 tutup menyebut-nyebut istana kebahagiaan. Jangan-jangan hantu muka dua lah penguasa istana itu. Mungkin sekali, kata Lakasipo. Bukankah selama ini dia selalu mengumbar bahwa dia adalah raja di raja segala hantu di negeri Latara Silap? Selain itu, Wiro menyambungi, mungkin sekali hantu muka dua membunuh si kakek muka macan itu agar dia tidak memberi keterangan tentang manusia bernama Lejundai. Kalau benar makhluk bernama hantu muka dua itu yang jadi biang racun semua kejadian ini, sungguh dia makhluk yang sangat keji. Aku pun hampir dicelakainya. Lalu Lucinta menceritakan pertemuannya dengan hantu muka dua yang membawanya ke tempat kediamannya di bawah telaga Lasitu Hitam. Sahabat kami Lucinta, Setan Ngompol ikut bicara setelah terus-terusan berdiam diri. Walau bertemu pertama kali, kau pernah menanyakan tentang beberapa orang. Yang masih kuingat diantaranya Latampi, Lupiranti. Jika kau memberitahu siapa adanya orang-orang itu, lalu juga siapa adanya Lejundai, mungkin kita bisa berbagi pikir dan akal untuk membantumu. Betul, kau juga menyebut satu nama, hantu penjunjung bakul. Maksudku hantu penjunjung roh, kata Wiro pula. Lucinta tersenyum. Panjang ceritanya, semua menyangkut riwayat diriku. Aku tak mungkin... bagaimanapun panjangnya, kami bersedia dan ingin sekali mendengar, kata Lakasipo. Iya betul, walau sampai 7 hari 7 malam kami akan mendengarkan penuturanmu, ucap naga kuning pula. Lucinta tersenyum. Dia memandang ke arah Wiro seolah meminta persetujuan. Hal ini membuat Lakasipo, naga kuning dan Setan Ngompol menjadi agak cemburu. Sebenarnya antara kau dengan gadis itu, dari tadi kulihat dia terus-terusan memandangmu seperti kau ini kecakapan saja, bisik naga kuning. Mengapa salahkan diriku? Dia punya mata, boleh saja melihat siapa saja. Mungkin matanya menjadi sepat kalau melihat dirimu atau si kakek itu. Jadinya aku yang dipandang-pandang, jawab Mursinto Ganda sambil nyengir. Naga kuning dan Setan Ngompol dongakkan kepala lalu menoel puncak hidung masing-masing dengan jari telunjuk mengejek Wiro. Wiro sendiri saat itu melangkah menghampiri Datuk Rao Bermata Hijau. Dia peluk leher harimau sakti dan ciumi bagian kepalanya di antara dua mata. Sahabat pelindungku Datuk Rao Bermata Hijau, aku berterima kasih kau bersedia kupanggil untuk menolong gadis itu. Kalau saja tidak cepat bertindak, tentu saat ini dirinya telah ternoda. Datuk Rao Bermata Hijau kedip-kedipkan matanya. Lidahnya dijulurkan menjilati tangan Wiro. Datuk, aku tidak boleh membiarkanmu berlama-lama di tempat ini. Sekali lagi aku dan gadis itu mengucapkan terima kasih. Datuk Rao Bermata Hijau, jika aku ingat padamu dan ingin bertemu, apakah bisa? Tanya Lucinta, lalu enak saja dia ikut memeluki dan menciumi wajah sang datu. Harimau putih itu keluarkan suara menggereng halus dan usap lengan Lucinta dengan jilatan lidahnya. Si gadis tersenyum dan terpekik kecil kegelian. Selamat jalan Datuk, kata Wiro. Datuk Rao Bermata Hijau mengaum. Semua orang tergagap kaget. Pada saat sosok harimau putih itu lenyap, Wiro dan Lucinta yang kini hanya memeluk angin sama-sama terjerembab dan pipi mereka saling bergesekan. Sialan si Wiro itu, dia pasti pura-pura jatuh, kata naga kuning berbisik pada Setan Ngompol. Anak itu rezekinya memang lebih besar. Kalau saja sosoknya sama besar dengan si gadis, lebih keenakan lagi dia. Lalu kita mau bilang apa? Setan Ngompol mencibir lalu tertawa perlahan. Dikata apa? Jawab Setan Ngompol dengan wajah agak kemerahan. Lucinta memandang berkeliling lalu berkata, kita belum lama berkenalan, tapi begitu banyak saling menanam budi. Aku percaya pada kalian semua sahabatku. Kalau memang kalian mau tahu, aku akan ceritakan riwayat diriku. Aku mulai sejak diriku yang masih berusia 2 bulan ditemukan seorang nenek sakti di dalam hutan, di dalam kantong yang tergantung di badan seorang perempuan muda yang mati menggantung diri. Selagi semua orang terkejut mendengar kata-kata si gadis, Lucinta meninggalkan tempat itu. Semua orang serta-merta bergerak mengikuti. Di satu tempat yang sunyi yang dipilih sendiri oleh Lucinta, gadis itu lalu menuturkan riwayat dirinya. Suasana hening sunyi menyelimuti tempat itu. Begitu Lucinta selesai menceritakan riwayat kehidupannya, Lakasipo menatap si gadis dengan perasaan penuh haru. Wiro dan naga kuning serta Setan Ngompol tertunduk sedih. Bahkan kuda hitam berkaki 6 milik Lakasipo yang ada tak jauh dari tempat itu agak tegak diam seperti termenung, seolah turut larut dalam keharuan. Dalam keadaan seperti itu, ada suara orang menahan isak dan menarik nafas panjang berulang kali. Orang ini adalah hantu Jatilandak. Dia duduk di tanah menentukan kepala. Wajahnya penuh duri berusaha ditutupi dengan kedua tangan. Hai, apa-apaan si Jatilandak itu? Bisik naga kuning pada Wiro dan Setan Ngompol. Hai, kita semua
memang terharu mendengar riwayat sedih Lucinta. Tapi mengapa pakai sesungguhkan segala? Dia ingin diperhatikan ke secantik itu, kepingin disayang-sayang, jawab setan ngompol yang sangat pocongkan mulutnya yang kempot. Saat itu Lucinta sendiri telah melangkah mendekati hantu Jatilanda. Dipegangnya bahu hantu Jatilanda lalu berkata, "Wahai sahabatku yang gagah, rupanya kesedihanku adalah kesedihanmu juga." Maafkan saya orang yang buruk yang berlaku bodoh ini. Wahai sahabatku Lucinta, riwayatmu mengingatkanku pada diriku sendiri. Walau kini hatiku bahagia bahwa di dunia ini tidak aku sendiri yang bernasib malang. Namun menghadapi kehidupan selanjutnya, aku seperti berada di lautan kebingungan. Apa yang membuatmu berperasaan seperti itu, hantu Jatilandak? Ingin aku mendengar untung perasaanmu. Apakah juga sehebat derita nasib diriku? Sebenarnya, aku meninggalkan pulau tempat kediaman guruku terenggiling liang batu, bukan untuk bersuka-suka melihat dunia luar, tapi dalam maksud mencari ayah dan ibuku. Menurut guru, kedua orang tuaku telah kejatuhan musibah berupa kutuk dari para peri di atas negeri atas langit. Konon ayah adalah seorang bernama Lahambalang, penduduk Latana Silam, sedang ibu adalah peri dari negeri atas langit. Antara mereka sebenarnya tidak boleh kawin, tapi ayah dan ibu sudah demikian saling mencinta. Ketika akhirnya kulahir, ibu meninggal dan ayah lenyap entah kemana. Aku sendiri lahir dalam keadaan buruk mengerikan seperti ini. Semua orang, termasuk naga kuning dan setan ngompol yang tadi mencemooh hantu Jatilanda, jadi terdiam. Wahai hantu Jatilanda, ternyata kita sama-sama mempunyai ganjalan dalam hidup ini. Aku juga teman-teman di sini sangat ingin mendengar riwayatmu. Kalau kau bersedia menceritakan. Hantu Jatilanda menatap wajah Lucinta sesaat lalu anggukkan kepala. Mengenai riwayat hantu Jatilanda, harap baca serial Wiro Sableng berjudul Hantu Jatilanda ada di channel ini. Untuk kedua kalinya, semua orang yang ada di tempat itu ikut dalam haru setelah mendengar kisah yang dituturkan hantu Jatilanda. Mereka tidak menyangka begitu hebat kisah kehidupan pemuda yang tubuhnya, walau mulai dari kepala sampai ke kaki, ditumbuhi duri-duri menyerupai bulu landak itu. Wahai para sahabat, Lakasipo akhirnya keluarkan ucapan setelah cukup lama mereka berdiam diri. Ternyata kita semua, termasuk diriku, mempunyai ganjalan hidup. Rasanya sudah saatnya kita memusatkan usaha mencari hantu sejuta tanya sejuta jawab. Siapa tahu dia bisa memberi petunjuk. Bagaimana aku bisa bebas dari dua kaki batu ini? Juga memberi petunjuk di mana beradanya ayah Lucinta yang bernama Latampi itu. Siapa adanya Lajundai? Lalu di mana beradanya ayah hantu Jatilanda yang bernama Lahambalang? Di mana pula makam ibunda Lucinta serta makam ibunda hantu Jatilanda? Juga sangat diharapkan hantu sejuta tanya sejuta jawab bisa menolong tiga sahabatku ini agar bisa kembali ke dunia 1200 tahun mendatang dari mana mereka berasal, atau menolong membuat sosok mereka bisa sebesar kita agar keselamatan mereka tidak terus-terusan terancam. Sahabat kami Lucinta, apakah kau akan melanjutkan perjalanan seorang diri atau bergabung bersama kami mencari hantu sejuta tanya sejuta jawab? Lucinta jadi terdiam. Ditatapnya wajah Lakasipo beberapa lama, lalu dia berpaling pada Wiro. Lihat, lagi-lagi dia memperhatikan Wiro, bisik naga kuning. Sudah, biar saja dia mau melihat pada siapa, jawab setan kompol. Yang penting, kalau dia mau ikut bersama kita, pasti asik jadinya perjalanan kita. Wahai Lakasipo dan semua sahabatku, beruntung aku bertemu dengan kalian. Terus terang saja, negeri Latana Silam ini sangat luas dan serba asing bagiku. Apalagi guru telah memberi ingat banyaknya hal yang bisa membahayakan diriku. Jika kalian tidak keberatan, aku mau ikut bergabung bersama kalian. Naga kuning berseru gembira. Si setan ngompol bercingkrak-cingkrak, lalu dia pegangi bawah perut yang mendadak basah lagi. Wiro garu-garu kepala melihat kelakuan dua temannya itu. Lucinta tersenyum-senyum. Lakasipo melangkah mendekati kuda hitamnya. Ketika semua orang bersiap hendak pergi, tiba-tiba mengumandang satu seruan disertai menghamparnya bau seperti rempah-rempah direbus. Lucinta sahabatku, gadis tercantik di seluruh jagat, jangan pergi dulu sebelum aku membayar hutang budi baikmu. Jangan bikin aku tidak bisa tidur, tidak sedap makan. Bukan hanya karena rindu atau jatuh hati padamu, tapi karena ganjalan hutang piutang baikmu itu. Sesaat kemudian terdengar suara brr brr brr. Lalu muncullah seorang gemuk bermuka bulat,
mengenakan pakaian panjang dan sangat gombrong, terbuat dari anyaman rumput kering menyerupai jerami. Di pipinya sebelah kiri ada satu tahi lalat besar atau tompel yang berwarna hitam ditumbuhi bulu-bulu hitam halus. Di atas kepalanya ada segulung kain menyerupai sorban. Lalu hebatnya, di atas sorban ini dia menjunjung sebuah belanga besar terbuat dari tanah. Dari dalam belanga ini mengepul asap kecoklatan, menebar bau harum rempah-rempah. Ah, sahabatku, kakek sakti berjudul Hantu Seribu Obat, seru Lucinta begitu melihat siapa yang muncul di tempat itu. Hidup saling tolong-menolong adalah satu keharusan. Itu tandanya manusia harus hidup berdasarkan kasih sayang satu sama lainnya. Mengapa kau menganggap pertolonganku menyelamatkan dirimu tempo hari sebagai hutang budi segala? Aku harap kau tidak lagi punya pikiran seperti itu. Yang disebut Raja Obat tertawa lebar-lebar lalu batuk-batuk. Wahai, ternyata kau punya banyak sahabat di tempat ini. Tapi Lucinta, aku sudah bersumpah tidak akan pergi dari tempat ini sebelum kau meminta satu pertolongan apa yang kau inginkan dariku. Aku bisa memberimu obat agar tetap awet muda sejuta tahun. Lucinta tertawa merdu mendengar kata-kata hantu bersosok gemuk itu. Aku tidak main-main. Akan kuramu sekarang juga obat awet muda itu untukmu, berkata hantu seribu obat, lalu usap tompel di pipi kirinya, sementara tangan kanannya menyelinap ke balik jubah, dan tahu-tahu dia sudah memegang sebuah gelas terbuat dari tanah. Tunggu, Kata Lucinta. terima kasih kau memberi obat ajaib itu untukku, wahai hantu seribu obat. Namun jika memang aku boleh meminta, bukan semata memenuhi permintaanmu sebagai balas budi, tapi untuk menolong orang lain. Bisakah kau memberikan obat agar 3 sahabatku yang kecil-kecil ini menjadi besar? Sosok mereka besar seperti kita-kita ini. Wiro, Naga Kuning, dan Setan Ngompol tentu saja terkejut dan bergembira sekali mendengar kata-kata Lucinta itu. Ya Tuhan, ternyata besar sekali rezeki kita malam ini. Ada orang yang mau menolong kita, ujar Naga Kuning. Kalau benar si genduk bertompel besar itu bisa menolong kita, sungguh bahagia hatiku. Kita tidak akan dibayangi rasa takut celaka lagi. Dan aku akan mencari nenek cantik bernama Lulampir itu. Hus! Wiro pelototkan matanya pada Setan Ngompol, tapi mulutnya menyeringai. Belum apa-apa, niatmu sudah jelek saja. Setan Ngompol yang terkejut disentak langsung pegang bagian bawah perutnya. Haha, kau punya 3 sahabat yang kecil-kecil katamu. Wahai, apa mereka 3 kurcaci di dekat belukar itu? Sialan, kita disebut 3 kurcaci, makin Naga Kuning. Betul sekali wahai sahabatku hantu Raja Obat. Memang mereka masing-masing bernama Wiro, Naga Kuning, dan Setan Ngompol. Kalau kau bisa menolong, aku sangat berterima kasih, kata Lucinta pula. Kami juga sangat berterima kasih, menyambungi Wiro. Hantu Raja Obat dekati ketiga orang itu lalu jongkok di hadapan mereka. Tidak sulit, tapi ada syaratnya, walau cuma gampang. Mereka harus sabar menunggu. Walau bersiang malam hari, kami akan menunggu, kek. Naga Kuning, hantu seribu obat menyeringai, pejamkan kedua matanya. Dari mulutnya keluar suara merapal. Lama sekali dia berbuat seperti itu hingga semua yang ada di tempat itu diam-diam mulai gelisah. Menjelang tengah malam, dari balik jubah jeraminya, hantu seribu obat keluarkan sebuah gelas tanah. Lalu belanga berisi gondokan rempah-rempah yang ada di atas kepalanya diturunkan. Hawa panas menyambar ke searah semua orang yang ada di tempat itu. Tapi hantu Raja Obat enak saja memegang belanga yang panas itu dengan tangan kirinya. Perlahan-lahan sambil terus merapal, dia kucurkan cairan dalam belanga ke dalam gelas tanah. Gelas tanah kemudian diletakkannya di tanah di hadapan Naga Kuning. Kurcaci bernama Naga Kuning, ini obat untukmu. Jangan minum sebelum kuberitahu saatnya. Terima kasih, kek. Bapak, kata Naga Kuning. Aku bukan kakek apalagi bapakmu, kata hantu seribu obat, tapi sambil tersenyum dan kedipkan mata. Dari dalam jubahnya, hantu seribu obat keluarkan gelas tanah kedua. Seperti tadi, diiringi rupakan mantra, dia tuangkan cairan dalam belanga dari belanga ke dalam gelas tanah. Lalu gelas tanah diletakkan di depan Setan Ngompol. Kakek bau pesing, ini gelasmu. Jangan minum sebelum kuberitahu saatnya. Hantu Raja Obat, aku si Setan Ngompol mengucapkan ribuan terima kasih, kata Setan Ngompol seraya menjura. Hantu Raja Obat tertawa lebar. Lalu dia keluarkan gelas tanah ketiga. Sebelum menuangkan cairan godokan rempah-rempah yang harum ke dalam gelas tanah itu, dia perhatikan dulu wajah pendekar 212 Wiro Sableng. Lalu orang ini tersenyum. Anak muda, aku melihat 1000 akal 1000 rencana dalam benakmu. Tapi aku gembira, akal dan rencana itu semua menuju kepada yang baik-baik. Bolehkah aku membisikkanmu sesuatu padamu?
Hantu Raja Obat, aku..." Wiro terpaksa tidak teruskan ucapannya karena saat itu hantu Raja Obat sudah membungkuk dan mendekatkan mulutnya ke telinganya. Lalu dengan suara perlahan orang ini berkata, "Bagaimana kalau aku meramal sesuatu tentang dirimu, wahai anak muda, bertampang tolol, konyol tapi berhati polos?" Silakan saja. Aku suka mendengar," kata Wiro. "Ratusan orang jatuh cinta pada gadis itu, tapi hanya ada satu pemuda yang berkenang di hatinya. Kau." Wiro undur langkah dan tetap wajah hantu seri tubuh obat. Gadis itu? Maksudmu gadis yang mana? Siapa?" "Anak setan." "Bukankah begitu gurumu selalu memanggilmu? Bukankah begitu gurumu selalu memanggilmu?" "Astaga, bagaimana kau bisa tahu?" tanya Wiro dengan terkejut, mulut ternganga dan mata melotot. Hantu seribu obat tertawa mengekeh. Hingga Wiro merasa tanah dan dipijaknya bergetar. "Sudahlah, kau tak usah tanyakan hal itu sekarang." Tunggu dulu, kau belum mengatakan siapa adanya gadis itu." "Siapa lagi kalau bukan si cantik tinggi semampai bertubuh ramping dan berwajah selangit tembus itu, Lucinta, hantu seribu obat." "Kau jangan bergurau. Bergurau enak-enak, apa salahnya? Lagi pula aku tidak bergurau padamu. Kau akan lihat kenyataan di kemudian hari. Bisa-bisa kau lupa jalan pulang ke negeri asalmu, anak muda." Hantu seribu obat jongkok dan mulai menuangkan cairan di dalam belanga ke dalam gelas tanah ketiga. Gelas diletakkannya di depan Wiro seraya berkata, "Ini gelasmu. Jangan diminum sebelum aku beritahunya saatnya." "Terima kasih hantu Raja Obat," kata Wiro seraya menjura dalam-dalam. Hantu Raja Obat lalu duduk bersila di tanah. Dua tangan dirangkapkan di depan dada, matanya dipejamkan, mulutnya komat kamit entah merapal apa dan tanpa suara. Makin larut malam, makin dingin udara di tempat itu. Secara aneh, kantuk mulai menyerang semua orang yang ada di situ. Secara aneh pula, mereka seperti dihantui oleh rasa ketidaksabaran. Setan Ngompol dan Naga Kuning menatap ke arah gelas tanah di hadapan masing-masing secara terus-menerus dan sesekali mereka saling pandang. Wiro juga duduk bersila di tanah, sikapnya tenang, matanya dipejamkan seolah bersemadi. Lucinta duduk di sebatang pohon, sesekali memperhatikan wajah pendekar 212 dari kegelapan. Hantu Jatilanda sebenarnya ingin Lucinta memintakan obat bagi dirinya agar duri-duri di sekujur kepala dan tubuhnya bisa dilenyapkan, tapi karena merasa sungkan dan memilih diam saja. Sebaliknya, Lakasipo sengaja agak menjauhkan diri di satu sudut yang gelap sambil menunggu apa yang akan terjadi. Selanjutnya, dia selalu menatap wajah jelita Lucinta. Menjelang dini hari, hawa dingin semakin menjadi-jadi. Rasa kantuk hampir tidak dapat ditahan lagi. Hawa ketidaksabaran semakin menggila. Tiba-tiba, hantu seribu obat bangkit berdiri. Tanpa berkata apa-apa, dia melangkah pergi dan akhirnya lenyap di telan kegelapan. Lama ditunggu, tak kunjung kembali. Hantu seribu obat pergi begitu saja. Bagaimana dengan kita jika dia kembali 7 hari? Di kemudian, apa kita harus menunggu dan baru meminum obat itu setelah mendapatkan tanda dari dia? Walah, tak kukira sesulit itu urusannya. "Kita tunggu saja. Kalau dia muncul kembali, bagaimana nanti saja?" jawab Setan Ngompol. Ketika langit di ufuk timur mulai terang dan dalam rimba belantara ayam-ayam hutan terdengar berkokok, hantu seribu obat tidak juga muncul. Hantu Jatilanda dan Lakasipo telah tertidur. Lucinta masih tetap duduk di bawah pohon dan Wiro masih terus dalam sikap tadi, yaitu bersila seperti bersemedi. "Aku sudah tidak sabaran," kata Naga Kuning pada Setan Ngompol. Aku juga. Dari tadi aku sudah 6 kali ngompol. Bagaimana menurutmu?" bertanya Setan Ngompol. "Mungkin hantu seribu obat hanya mau menguji kita. Sebenarnya kita sudah boleh meneguk obat itu. Aku yakin dia tidak akan kembali," sahut Naga Kuning. "Kalau begitu, kita teguk saja obat dalam gelas tanah itu," berkata Setan Ngompol. Setuju," jawab Naga Kuning. Dua orang itu, yakni Naga Kuning dan Setan Ngompol, segera saja menyambar gelas tanah, lalu gluk gluk gluk. Keduanya teguk habis cairan dalam gelas tanah yang selain harum ternyata juga masih hangat. Sesaat kemudian keduanya merasa tubuh mereka ringan dan segar sekali. Kakiku mulai membesar," berseru Naga Kuning seraya pegangi kaki kanannya yang saat itu memang berubah menjadi besar, tambah besar dan akhirnya mencapai ukuran kaki orang di negeri Latara Silam. Namun bocah ini kembali berteriak, "Ya Tuhan, mengapa cuma kaki kananku saja yang membesar? Bagian lain tubuhku tetap tidak berubah." Naga Kuning jadi kelabakan dan pegangi kepala, tubuh serta kaki kirinya. Memandang ke samping, dia tambah terkejut menyaksikan si kakek Setan Ngompol. Kakek ini tak kalah kaget dan bingungnya. Ternyata dari keseluruhan auratnya hanya kaki kirinya saja yang besar. "Kau kaki kanan, aku kaki kiri," teriak Setan Ngompol. Aduh, bagaimana ini? Kaki kiriku membesar, anuku jadi miring kejepit. Aku jadi kepengen ngompol terus-terusan. Celaka, kalau begini jadinya menyesal aku minum obat itu."
Tiba-tiba terdengar suara tawa bergelak. Sesaat kemudian muncullah hantu 1000 obat di tempat itu. Lakasipo dan hantu Jatilandak telah terbangun. Mereka kaget melihat apa yang terjadi atas diri Naga Kuning dan Setan Ngompol. Lucinta merasa bersalah dan pucat bingung wajahnya. Hanya Pendekar 102 saja yang masih tetap duduk bersila, diam tak bergerak dalam keadaan mata terpejam. Itulah akibat kalau manusia tidak menurut kata, tidak mendengar ucapan, tidak mematuhi segala tanda dan isyarat. Itu satu pertanda bagaimana akibatnya kalau manusia tidak menunjukkan rasa setia kawan. Kalau kawanmu yang satu masih mau menunggu dan bersabar dengan segala ketentraman hati dan ketenangan jiwa, mengapa kalian berdua mau melakukan kesalahan, melanggar apa yang aku katakan, meneguk obat sakti sebelum aku memberitahu saatnya? Aku kasihan padamu, wahai Naga Kuning dan Setan Ngompol. Kalian harus menunggu sampai bulan purnama terbit. Pada saat itulah kalian boleh meneguk obat di dalam gelas tanah, dan kalian akan menjadi orang sebesar orang-orang di negeri Talasila. Tapi obat dalam gelas tanah itu sudah kami minum habis, kata Naga Kuning. Kau keliru. Coba lihat lagi ke dalam gelas tanah. Naga Kuning dan Setan Ngompol ulurkan kepala, memandang ke dalam gelas tanah di hadapan mereka. Keduanya terkejut karena ternyata mereka melihat gelas tanah itu masih berisi penuh obat berbau harum itu. Aneh, Kata Naga Kuning perlahan sambil memandang pada Setan Ngompol. Bagaimana dengan sahabat kami, Wiro? Tanya Naga Kuning pula. Karena dia patuh pada apa yang aku katakan, maka dia akan menerima berkah seperti apa yang diinginkannya dan seperti apa yang dimintakan Lucinta. Hantu 1000 obat berpaling pada Wiro. Alah muda, apakah kau sudah siap meneguk obat yang kuberikan? Pendekar 212 berusaha belum buka kedua matanya, menatap ke arah hantu 1000 obat lalu berkata, dengan izinmu aku akan meneguk obat cairan sakti. Hantu 1000 obat tersenyum. Kau kuizinkan meneguk obatmu. Aku tahu di sini kami hanya mengenal dewa sebagai penguasa tertinggi yang serba kuasa dan penuh kasih. Di negerimu, kau mengenal Tuhan yang Maha Esa, Maha Kasih dan Maha Kuasa. Apakah kau keberatan kalau aku memohon kepada dewa agar permintaanmu bisa dikabulkan, dan di dalam hatimu kau berdoa pada Tuhanmu, minta agar permohonanmu dikabulkan? Wiro mengangguk. Diam-diam dia merasa tegang. Kalau begitu, mari sama-sama kita berdoa, kata hantu 1000 obat pula. Wiro pejamkan mata, berdoa dalam hati, memohon kepada Yang Maha Kuasa, Tuhan seru sekalian alam. Kau boleh minum obatmu, wahai anak muda. Terdengar suara hantu Raja Obat dengan tangan gemetar dan tak lupa menyebut nama Tuhan. Pendekar 212 ambil gelas tanah di hadapannya, lalu meneguk cairan harum hangat di dalamnya sampai habis. Belum sempat dia meletakkan gelas tanah itu ke tempat itu, ajaib, tiba-tiba dia melihat tubuhnya semakin tinggi. Tanah di tempat dia hendak meletakkan gelas semakin jauh. Di sekitarnya terdengar seruan Naga Kuning dan Setan Ngompol. Juga decak kaget Lakasipo, hantu Jatilandak dan Lucinta. Memandang berkeliling, Wiro dapatkan dirinya telah sama tinggi dengan hantu Jatilandak, Lakasipo dan Lucinta. Wiro raba pakaiannya, lalu dia meraba pinggang. Kapak paut Naga Geni 212 yang ada di pinggangnya ternyata juga ikut menjadi besar. Benar-benar ajaib, kata Wiro dalam hati. Lalu dia ingat pada dua temannya di sebelah sana. Naga Kuning dan Setan Ngompol tegak termiring-miring karena hanya satu kaki mereka yang menjadi besar. Keduanya melambaikan tangan pada Wiro. Terima kasih Tuhan, kau mengabulkan permintaanku, kata Wiro. Terima kasih hantu 1000 obat, kau telah menolongku. Wiro memandang berkeliling, mencari-cari, tapi hantu 1000 obat tak ada lagi di tempat itu. Dia sudah pergi, kata satu suara lembut merdu di samping Wiro. Ketika Wiro berpaling pandangan, Pendekar 102 saling beradu pandang dengan Lucinta. Sahabatku Lucinta, kalau bukan kau yang meminta, mungkin aku tak bisa jadi seperti ini. Aku mau sangat berterima kasih padamu. Lucinta buka mulut hendak menjawab, namun sesaat dia hanya tegak terdiam. Matanya bening terbuka lebar. Dia berdiri seperti terpesona. Setelah keadaan Wiro menjadi besar sebesar dirinya, dia tidak menyangka kalau pemuda ini benar-benar memiliki wajah tampan. Sahabat, kau hendak mengatakan sesuatu? Tanya Wiro. Lucinta tersenyum. Walau agak kikuk, dia buka mulut juga. Kasih sayang adalah sumber kekuatan di alam ini. Kasih sayang adalah bagian semua manusia. Para dewa telah menunjukkan kasihnya padamu. Aku gembira melihat keadaan dirimu seperti sekarang ini, wahai Wiro, kata Lucinta. Matanya yang bagus bening menatap mesra pada Pendekar 212. Lalu dia ulurkan tangan memegang lengan si pemuda. Saat itu juga keduanya merasakan ada hawa hangat mengalir di tubuh masing-masing, mendatangkan rasa bahagia yang tiada taranya. Si kakek Setan Ngompol tunjukkan wajah cemberut. Termiring-miring dia melangkah mendekati Naga Kuning lalu berkata, Kalau tahu akan jadi begini, lebih baik aku minta obat supaya tidak ngompol-ngompol aja pada hantu sialan itu. Setan Ngompol saking kesalnya lalu tepuk-tepuk bagian bawah perutnya. Nasibmu masih jelek, Buyung, katanya. Tapi apalah cur, karena ditepuk-tepuk langsung si Buyung terpencar beser. Jangan lupa like, share, and subscribe terus channel
Arfan Ramadan Official. Terima kasih.